Ispan dan seluruh peserta sinema yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa asyrafana bil iman wa izzana bil ihsan wa huwa alladzi as'adana bi tawafurin ni'am wa wahdina fi wihdatil lisan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Firstly, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us his blessing and mercy so we can gather virtually in pandemic era without something wrong happen. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan di masa pandemi ini, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual tanpa kurang suatu apapun. Secondly, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us into the right way of life. Kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang penuh dengan keislaman. And now, we are here as a master of ceremony. We'll guide this seminar. I'm Risma Hasnarutia and my partner Anissa El Briliani. Before we start our agenda, let me tell the sequence of this agenda. The first agenda is opening. Acara pertama, pembukaan. The second agenda is reading Holy Quran. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. The third agenda is greetings. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. The fourth agenda is our main agenda of this cinema, the speech from our keynote speakers. Acara yang keempat adalah pemaparan materi dari pembicara. The fifth agenda is praying. Acara kelima adalah doa penutup. The last agenda is closing. Acara terakhir penutup. All blessed audience, the first agenda is opening. Let's start this agenda by reciting basmalah together. Kepada seluruh peserta yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim is reading Quran by Mr. Ja'far. To Mr. Ja'far, time is yours. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. The third agenda is greetings. The first greeting is from our Chairman of Commit, Mr. Andika Kayadi. To Mr. Andika Kayadi, time is yours. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia, Andika Kayadi. Kepadanya kami persilakan. Ya, benar. Siap?
Kepada Mas Andika dipersilahkan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Baik, suara saya bisa terdengar ini? Ya, bisa. Nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, Dr. Gamal admin saya yang saya hormati selaku pemateri dan Bunda Bu Aam selaku Direktur Kesma Kiai Haji Mas Mansur yang saya hormati pula, dan tak lupa para teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih meringankan hati kita untuk senantiasa bertobat. Karena apa? Karena sejatinya thalabul ilmi adalah jalan alternatif, jalan termudah, jalan tercepat seseorang untuk menuju surga. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah jauh-jauh hari dalam sebuah hadisnya, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman." Dan siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, janji Allah apa? Janji Allah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, imam jihad kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat itulah kita dapat menikmati manisnya Islam, manisnya ihsan hingga saat ini. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman. Teman-teman, kita perlu tahu bahwasanya kita ini sedang tidak berlomba-lomba. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah diambil musik. Ya. Kita harus lulus 3,5 tahun, harus nikah sebelum umur 25, harus kaya sebelum umur 30. Tidak ada yang mewajibkan, ya. Boleh pasang target, tapi harus lihat potensi kita, lihat kemampuan kita. Makanya Allah berkata, "Walaupun Tuhan semua kuat dan akibat." Lihatlah dirimu, kemudian artinya kita harus melihat potensi kita, lihat kemampuan kita untuk menyongsong hari esok, seperti itu. Baik, tidak sebelumnya saya selaku panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih pada peserta yang sudah hadir di sini, dan juga saya mewakili panitia yang lain. Kalau di sana sini ada atau tutur kata yang kurang baik, saya selaku mewakili panitia, saya mohon sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The second greetings is for our Chairman of Muhammadiyah Student Association, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Ahmad Zamzami. To Mr. Ahmad Zamzami, time is yours. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pesma Kiai Haji Mas Mansur, Ahmad Zamzami. Kepadanya kami persilahkan. Saya hormati selaku bicara utama kita, saya hormati
pelaksana PSMA Kiai Haji Mas Mansur, dan saya banggakan teman-teman panitia dan peserta. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman panitia yang terdiri dari ISO, INM maupun INP yang sudah berpartisipasi, yang sudah bekerja keras sampai saat ini untuk menyelenggarakan sinema kita ini atau seminar PESMA. Seminar PESMA ini sedikit mungkin saya berikan gambaran, mungkin tujuannya untuk kembali mengembalikan giroh di semester yang akan datang. Makanya kita menyelenggarakan ini untuk teman-teman PESMA khususnya agar kembali lagi gitu, semangat belajar kita, semangat memanajemen waktu kita, semangat menuntut ilmu kita akan kembali ketika kita menyelenggarakan seminar ini. Mungkin sedikit gambaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada panitia dan saya sampaikan selamat datang kepada peserta sekalian. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The third greeting is from our Director of International Islamic Boarding School, Kiai Haji Mas Mansur, Mrs. Mu'amarah PhD. To Mrs. Mu'amarah PhD, time is yours. Para hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Pesantren Mahasiswa Internasional, PESMA Kiai Haji Mas Mansur, Ibu Mu'amarah PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya bisa didengarkan enggak? Halo? Bu. Oh bisa ya. Tapi ini kameranya nggak bisa ya. Kameranya kok. Oh ya, ini kameranya tidak apa. You can start your video because the host has stopped it. Bisa nggak? The host itu dinyalakan. Oke. Kok ini tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting sekali, yaitu sinema PESMA yang kedua. Acara ini merupakan kegiatan yang kita agendakan di masa pandemi ini, mudah-mudahan menjadi sebuah tempat di mana kita semua untuk kemudian fokus mulai menimba ilmu kembali, belajar kembali. Dan acara ini terlaksana berkat kerja keras yang luar biasa. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh panitia, Mas Nuhman CS, ya, Mas Andika yang sudah bekerja keras luar biasa bersama tim. Atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga kepada seluruh pimpinan anggota IMM dan juga ISO pusat maupun blok, Mas Basri, terima kasih, Mas Zabjami, terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh Mas dan Mbak DP yang juga sudah mendampingi sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada seluruh peserta. Saya lihat ini ada yang selain anak PESMA juga dari umum, dari alumni. Sekali lagi terima kasih. Acara ini tidak akan pernah berlangsung tanpa keikutsertaan para peserta. Oleh karena itu, anak-anak terima kasih atas partisipasinya. Kemudian perlu kami sampaikan santri baru 2021 sudah kita mulai dan sudah kita buka. Mudah-mudahan saya berharap PESMA ke depan akan semakin banyak peminatnya, animonya, karena kita di PESMA mencoba untuk memberikan terbaik yang kita bisa. Sekali lagi mudah-mudahan nanti di akhir semester Gasal ini, karena nanti tanggal 1 Maret kita sudah akan masuk semester genap. Oleh karena itu ini kegiatan awal menjadi pemanasan warming up
ya untuk kegiatan menyongsong semester genap. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat semua, tetap melakukan prokes, ya, jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan sehat semua. Salam kami dari PESMA untuk Bapak Ibu yang di rumah. Salam kami untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat semua, sukses semuanya. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati, dan terima kasih sebelum saya tutup kepada Dr. Gamal ya, dan Mas Arfian yang sudah memberikan kesempatan dan kesediaannya untuk menjadi pembicara dan narasumber pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan sukses, selamat menikmati, mudah-mudahan berkah, dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mrs. Muammaroh, PhD, as Director of International Islamic Boarding School. The next agenda is the main agenda that we are waiting for. We will hear the keynote speech that will be delivered by Ahmad Arfian Hafiz and Dr. Gamal Albin Said. The keynote speeches, this will be delivered by Reza Adi Syahputra. Before that, we will read the curriculum vitae of our moderator. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dari pembicara Ahmad Arfian Hafiz dan Dr. Gamal Albin Said. Acara inti akan dipandu oleh moderator Saudara Reza Adi Syahputra. Namun sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama Muhammad Reza Adi Syahputra, tempat tanggal lahir Pati 27 Desember 1998. Status mahasiswa, alamat Desa Pekandan, RT 1 RW 1, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Nomor handphone 0882 2777 2776 7306. Moto, Nrimo ing Pandu. Riwayat pendidikan, SD Negeri Pengandan 1, SMP Negeri 2 Margorejo, SMA Negeri 3 Pati, S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riwayat organisasi 1. AISO PESMA Kiai Haji Mas Masyur. Jabatan Ketua Umum. 2. Imam Mufti, Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia. Jabatan Anggota. Periode 2017-2018. 3. BEM Fakultas, anggota bidang pengabdian masyarakat, periode 2018-2019. Pengalaman kerja. 1. Biro Psikologi Smart Solution sebagai tester psikotes tahun 2018-2019. 2. Ice Cream Samawa sebagai sales tahun 2019. 3. Laboratorium Psikologi UMS sebagai asisten dosen mata kuliah Teknik Konseling tahun 2019. 4. PT Perkebunan Nusantara 9 sebagai karyawan magang bersertifikat BUMN tahun 2020. Baik, langsung saja kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Master of Ceremony, Mbak Risma, Mbak Ellen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan masuki acara materi yang akan diisi oleh dua pembicara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama akan diisi oleh Saudara Ahmad Arfian Hafiz dan juga Dr. Gamal Albin Said. Siapakah mereka? Nanti kita akan tahu sendiri. Baik, untuk materi yang pertama nanti akan diisi oleh Saudara Ahmad Arfian Hafiz. Siapakah beliau? Penasaran? Izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau.
Baik, kita tunggu sebentar. Sebentar lagi akan muncul lembar CV di depan. Baik, sudah terlihat ya semuanya? Baik. Nama lengkap bicara pertama kita adalah Ahmad Arfian Hafiz, biasanya juga dipanggil Mas Arfian. Kemudian tempat tanggal lahirnya, lahir di Kota Lampung, tanggal 18 November tahun 1999. Statusnya sekarang masih menjadi mahasiswa aktif. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Alamat di Desa Pugung Raharjo, Kota Lampung. Nomor HP untuk yang berkepentingan boleh untuk di-save. Ya. 0821 5325 7219. Emailnya adalah @gmail.com. Moto, beliau mempunyai moto yang sangat unik. Di sini tertulis, misalnya, di mana kaki berpijak, di tempat itulah dirimu bermanfaat dan menebar manfaat. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian, riwayat pendidikannya, beliau pernah mengenyam pendidikan tingkat formal, mulai dari SD sampai S1 sekarang. SD-nya beliau mengenyam di MI Muhammadiyah Satu Bauh, Gunung Sari, Lampung Timur. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah 1, Bauh Gunung Sari, Lampung Timur. SMA-nya di SMA Negeri 1 Bandar, Sri Bawono Lampung. Dan sekarang masih menempuh program S1, jurusan IKT atau Ilmu Quran dan Tafsir di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk riwayat organisasi tidak dilakukan lagi. Beliau menjabat di posisi-posisi yang sangat strategis. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mansur UMS, periode DMM, Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat UMS, pada periode 2020 sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Pengajaran di ISO atau International Student Organization, Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur UMS, periode 2020 sampai dengan sekarang. Prestasi, beliau pernah mendapatkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Lampung Timur dengan judul Break Splash atau pemanfaatan limbah plastik, kotoran sapi, dan tongkol jagung sebagai energi alternatif tahun 2017. Baik, luar biasa sekali CV dari pembicara pertama kita ini. Beliau sangat berpengalaman di organisasi dan juga sebagai mahasantri di PESMA, sekianlah perkenalan dari CV singkat beliau. Kemudian setelah ini kita akan memasuki sesi materi pertama yang akan diisi oleh Saudara Ahmad Arfian Hafiz. Sebelumnya, izinkanlah saya menyapa beliau terlebih dahulu. Saudara Ahmad Arfian Hafiz, apakah sudah bergabung di Zoom meeting? Alhamdulillah. Halo. Oke. Halo, Ya. Selamat malam Mas Arfian. Selamat malam Mas Rizal. Baik.
Suara saya terdengar jelas ya Mas Arfian ya? Alhamdulillah Mas, luar biasa suaranya. Merdu sekali. Alhamdulillah. Dengar suaramu aja dah mantap nih Mas. Ya. Apa kabarnya hari ini Mas Arfian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sudah siap untuk mengisi materi pada malam hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik Mas Arfian, sebelum Mas Arfian memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwasanya untuk pemaparan materi pertama nanti akan berlangsung selama 15 menit ke depan dan tidak ada tanya jawab dan nanti silahkan bisa langsung ditutup. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, untuk teman-teman ya diharapkan untuk bisa menyimak pemaparan materi dari materi pertama kita. Dan selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi yang pertama oleh Saudara Ahmad Arfian Hafiz. Kepada Saudara Ahmad Arfian Hafiz, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Memba'd. Alhamdulillah. Rasa syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini atas kehendaknya, atas izinnya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesempatan, nikmat sehat dan nikmat waktu sehingganya saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, sehingganya kita semua bisa bertemu, berjumpa, kemudian bersabaria melalui ruang virtual ini dalam rangka kita belajar bersama. Kemudian tak lupa juga salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang senantiasa mengikuti jalan beliau, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya senang sekali untuk pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kita semua yang hadir pada malam hari ini di ruangan virtual ini, di dalam seminar ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa. Mengapa demikian? Dikarenakan teman-teman yang semuanya yang hadir pada malam hari ini rela mengorbankan waktunya, menyempatkan waktunya, yang padahal biasanya di weekend seperti ini banyak anak-anak muda itu yang menyempatkan waktunya untuk bersenang-senang saja, menggunakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi lain dengan teman-teman yang ada di sini, ini pembuktian bahwa teman-teman adalah orang-orang terpilih, orang-orang istimewa yang mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, kemudian sharing ilmu, dan juga menuntut ilmu bersama. Dan semoga melalui seminar ini Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai sebuah ibadah dan juga Allah akan meninggikan derajat kita dikarenakan kita mau menyempatkan waktu, melapangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kemudian di awal ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan salam hormat juga kepada Ibu Muamarah PhD selaku Direktur Pesma Ki Haji Mansur yang telah memberikan fasilitas sehingganya seminar pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga hormat saya kepada para Dewan Pengasuhan, kepada para senior saya, kepada teman-teman ISO Pusat, kemudian kepada teman-teman pengurus imawan dan imawati di MMK Haji Mas Mansur. Diberinya saya kesempatan untuk berbicara lebih pada malam hari ini bukan berarti saya adalah orang yang paling hebat, orang yang paling pantas, orang yang paling banyak ilmunya, orang yang paling banyak jam terbangnya, orang yang paling berpengalaman. Tetapi di sini adalah tempat kita untuk belajar bersama. Di sini adalah tempat kita untuk bisa sharing bersama, menuntut ilmu bersama. Dan semoga di waktu yang singkat ini kita dapat menggunakan waktu kita untuk
mendapatkan suatu hal yang bermanfaat. Di waktu yang singkat ini semoga ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga di beberapa menit ke depan hingga selesai, baik itu teman ataupun saya. Baik saya masuk ke materi, sebelum Dr. Gamal menyampaikan materinya, saya sebenarnya sangat-sangat nervous dikarenakan ini pertama kalinya saya berbicara di hadapan teman-teman yang begitu banyak, depan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, yang tentunya sebenarnya lebih pantas untuk berbicara lebih ketimbang saya. Tapi teman-teman, ini forward to be smart Muslim generation. Ketika kita membicarakan hal ini, tentunya yang harus kita bawahi adalah kata move forward, di mana untuk kita mau melakukan sebuah perubahan, kita mau melakukan sebuah pergerakan maju, yang artinya ketika kita bergerak maju, disitulah kita bergerak untuk kebaikan di masa depan. Dan ketika kita berbicara mengenai masa depan, tentunya kita adalah berbicara mengenai diri kita sendiri. Kita berbicara tentang kita sebagai pemuda, kita berbicara tentang kita sebagai anak muda, yang mana pemuda adalah yang nantinya akan melanjutkan masa depan yang akan datang. Pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya pemuda saat ini adalah mereka pemimpin di masa depan. Tapi jangan salah, kemudian kita membaliknya menjadi pemuda saat ini adalah perusak di masa depan atau pecundang di masa depan. Jangan sampai ini terjadi, teman-teman. Kita sebagai anak muda, kita sebagai para pemuda-pemuda muslim yang mengatakan bahwa kita ingin menjadi smart muslim. Ketika kita ingin menjadi smart muslim, pertanyaan besar yang ada dalam diri kita, yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah, kemudian apa yang sudah kita rencanakan untuk mencapai itu, teman-teman? Apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mencapai bagaimana kita menjadi masyarakat Islam, bagaimana kita menjadi anak muda muslim yang cerdas? Sudahkah kita menggunakan waktu kita selama hidup ini untuk hal yang bermanfaat? Karena apa yang kita lakukan pada saat ini adalah bentuk perwujudan bagaimana masa depan kita nanti. Makanya hati-hati ketika teman-teman saat ini berbuat. Perhatikanlah apa yang teman-teman perbuat. Apakah ini sudah bermanfaat? Apakah ini yang teman-teman lakukan adalah sebuah kebermanfaatan, baik itu buat diri teman-teman sendiri atau orang banyak. Ketika itu belum bermanfaat, maka sudah dapat dipastikan bahwa masa depan yang akan datang tentunya tidak jauh dari apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kemudian berbicara mengenai smart muslim, muslim yang cerdas, tentunya adalah ia yang mampu menggunakan waktunya dengan baik, ia yang mampu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita betapa pentingnya waktu ini apabila kita tidak menggunakan dengan baik. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Di situ Allah bersumpah menggunakan waktu demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan waktu? Karena di balik kata sumpah pasti di situ ada sebuah hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukti bahwasanya waktu itu sangatlah penting, teman-teman. Jadi ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka kita akan digerakkan oleh waktu. Bukan kita yang menggerakkan waktu, tapi waktu yang akan menggerakkan kita. Bukan kita yang menggilas waktu dan kita yang mengatur waktu, tetapi waktu yang akan mengatur kita, waktu yang akan menggilas kita, teman-teman. Maka kita sebagai mahasiswa muslim, kita dan tentunya sebagai kita pemimpin di masa depan yang ingin merencanakan bahwa kita ingin menjadi smart muslim, tentunya kita mempunyai perencanaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan sebuah perencanaan. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma taqaddamat lighad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang akan kita perbuat pada esok hari dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan hari kemarin. Ini adalah bentuk isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diminta untuk melakukan sebuah perencanaan. Masa depan itu adalah milik mereka
yang mempunyai sebuah perencanaan. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini untuk masa depannya. Dan kemudian kita sebagai mahasiswa muslim, kita sebagai mahasiswa yang tidak hanya sebagai mahasiswa di UMS, dan juga kita adalah sebagai mahasantri di PESMA, dan juga mungkin teman-teman saat ini adalah sebagai anak di rumah, kemudian mungkin teman-teman juga seorang organisator, orang aktivis organisasi, yang mana dari semua hal itu menuntut kita untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Dan kemudian ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka segala hal, segala kesibukan yang kita hadapi maka akan berantakan. Segala hal pekerjaan yang akan kita kerjakan akan berantakan. Maka disinilah kemudian saya ingin membawakan terkait dengan manajemen waktu, teman-teman. Bagaimana saya yang saat ini sedang kuliah di UMS, dan juga saya sebagai mahasantri di PESMA, dan juga saya seorang organisator, saya aktif di beberapa organisasi, saya dituntut untuk bagaimana menggunakan waktu sebaik mungkin. Saya dituntut untuk bertanggung jawab atas waktu-waktu yang akan saya lalui. Jadi kita perhatikan, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita modal yang sama. Allah memberikan kita modal 24 jam. 24 jam yang diberikan kepada setiap manusia. Namun apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan adalah bagaimana pemanfaatan waktu tersebut. Bagaimana saya dengan mungkin Mas Reza menggunakan waktunya untuk apa? Inilah yang membedakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah pilihan, memberikan kita pilihan. Bagaimana kita memilih untuk menjadi lebih baik, menggunakan waktu itu menjadi lebih baik, ataupun kita menggunakan waktu tersebut untuk hal yang lebih buruk. Maka di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian melalui melalui pengalaman yang telah saya lalui. Sekiranya mungkin nanti bisa bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian, karena di sini saya juga berperan sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, dan juga mahasantri di PESMA, dan juga seorang organisator di dalam sebuah organisasi. Hal yang biasanya saya lakukan ketika saya ingin membagi waktu saya agar apa yang saya lakukan di dalam 24 jam itu tetap bisa bermanfaat. Dan pernahkah teman-teman merasa terkadang 24 jam itu terasa sangat singkat, teman-teman? Pernahkah teman-teman merasakan demikian? Pernahkah Mas Riza merasakan demikian, Mas? Begitu, sangat tepat sekali. Oke. Terkadang kita memikirkan bagaimana waktu 24 jam itu terasa sangat singkat sekali bagi diri kita. Padahal itu sudah kita menggunakan waktu, kita usahakan bagaimana kita mengerjakan berbagai pekerjaan yang sedang kita ingin selesaikan. Tetapi ketika kita sedang mengerjakan tugas, ternyata ketika kita melihat progres kita, itu sangat sedikit yang baru bisa kita kerjakan. Dan masih banyak tugas-tugas lain yang menunggu kita untuk kita kerjakan. Dan tentunya untuk kita lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan tugas diperlukan yang namanya, ini dia, sebagai kata kuncinya yaitu manajemen waktu. Dan yang akan saya bagikan kepada teman-teman, yang pertama adalah bagaimana kemudian yang pertama untuk kita bisa membagi waktu dengan baik, ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah teman-teman bisa menentukan skala prioritas. Bagi teman-teman menentukan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang menjadi nomor pertama untuk yang saya kerjakan. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan adalah sesuatu hal yang sebenarnya bukan menepati posisi pertama. Contoh, ketika teman-teman mempunyai banyak tugas dan ada yang mempunyai banyak tugas dan ada yang tugas yang harus deadline-nya besok hari, ada yang esoknya hari. Kemudian teman-teman malah mengerjakan tugas yang sebenarnya deadline-nya masih 3 hari lagi. Ini sebuah kesalahan, teman-teman. Jadi tetap usahakan yang menjadi skala prioritas kita adalah yang mempunyai deadline paling terdekat. Dan kemudian yang tahap kedua adalah bagaimana kita melakukan visualisasi terhadap apa yang akan kita kerjakan. Jadi ketika kita melakukan perencanaan manajemen waktu, tidak hanya cukup kita membayangkan saja, teman-teman. Tidak hanya kita membayangkan dalam pikiran kita, imajinasi kita, tetapi perlu adanya visualisasi. Perlu kita catat. Perlu kita catat, teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan sebagai time block. Yaitu di situ kita mencatat apa yang akan kita kerjakan
lagi mengikuti sebuah daurah menghafal Al-Quran, yang mana saya diminta minimal menghafal 10 halaman dalam satu hari. Dan ini saya mencobanya dalam 10 jam, saya membaginya setiap jam menghafal 1 halaman. Dan alhamdulillah melalui pembagian waktu seperti ini, saya bahkan bisa menghafal sampai 14 halaman dalam satu hari. Ini adalah bukti bahwa saya manajemen waktu ini sangatlah penting, teman-teman, untuk mengerjakan sesuatu yang hendak kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyusun jadwal per minggu, teman-teman. Jadi kita menyusun jadwal per minggu atau bahkan kita menyusun jadwal untuk per bulan. Ini lebih baik juga. Jadi ketika kita hendak melakukan kegiatan per harinya, itu kita sudah siap apa yang akan kita kerjakan pada esok hari. Ketika kita hari ini, apa yang akan kita kerjakan pada esok hari, ini sudah terbayang dan sudah teratur, sudah tertata dengan baik kemudian. Dan inilah beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait membagi waktu yang mungkin nantinya bisa teman-teman gunakan di rumah, yang teman-teman bisa praktikkan di rumah terkait dengan pembagian waktu ini. Dan kita sebagai pemuda muslim, kita diminta untuk benar-benar memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa waktu ini, teman-teman. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, di antara kebaikan atau kebenaran Islam seseorang, keimanan seseorang, itu adalah mereka yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, teman-teman. Jadi ketika kita di masa waktu mudanya saat ini menggunakan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, tentunya ini adalah sebuah permasalahan dalam diri kita. Artinya perlu dipertanyakan keislaman kita dan keimanan kita. Dan ketika kita menginginkan menjadi seorang muslim yang cerdas, artinya kita dituntut untuk bisa membagi waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, waktu saya tinggal berapa menit lagi, moderator? Waktunya masih sekitar 3 menit lagi, Mas. Baik, mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini semua berdasarkan pengalaman saya, dan saya memang tidak membawakan banyak sekali teori, karena ini berdasarkan pengalaman saya, dan semoga dari testimoni saya, teman-teman bisa juga mempraktikannya di rumah, mungkin dalam membagi waktunya antar kuliah, menjadi mahasantri, ataupun menjadi seorang anak, dan juga dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu sebagai pesan teman-teman, semoga ini bisa diingat juga, bahwasanya Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya 100 orang tua itu hanya bisa bermimpi, teman-teman. Tapi 1 orang pemuda itu bisa merubah masa depan. 1 orang pemuda bisa memberikan perubahan. Kemudian, wahai para pemuda, jadilah pemuda muslim yang cerdas. Jadilah para pemuda muslim yang layaknya seperti mutiara di tengah sampah yang berjuta-juta, yang tetap berkilau dan mempesona, yang tidak akan kalah cahayanya di antara sampah-sampah itu. Kemudian inilah, teman-teman, saat yang tepat untuk kita untuk bisa berkontribusi, belajar lebih, dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Kemudian akhirnya kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Usahakan semaksimal mungkin apa yang waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita gunakan sebaik mungkin, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan apa yang telah kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya, pesan selanjutnya dari saya adalah saya akan bertanya kepada teman-teman, siapkah Anda untuk menjadi generasi muslim yang cerdas? Maka marilah kita tutup mata sebentar, buang pelan-pelan nafas itu, dan kemudian seraya berkata, saya siap menjadi generasi muslim yang cerdas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya Mas Arfian, luar biasa sekali. Saya tadi belum berkesempatan nih Mas
Arfian. Tadi bilang gimana? Mari kita kepalkan kepala, kepalkan tangan, kemudian tarik nafas dan katakan saya Arfian. Benar naik koneksinya. Selamat malam Mas Arfian. Oke, sepertinya iya. Halo. Bagaimana, Mas? Cek Mas Arfian. Bisa Ya. tadi ada berapa poin Mas yang saya dapat dari Mas Arfian? Kalau saya yang nyatet tadi, ada yang satu itu pemimpin, bahwasanya pemuda itu adalah pemimpin di masa depan yang akan datang. Namun, itu juga bisa berbanding terbalik, bahwasanya pemuda kemudian apa yang akan kita lakukan nanti akan berdampak di masa depan kita nanti. Dan juga Mas Alfian tadi juga menekankan bahwasanya waktu itu sangat penting, ya, bahwasanya waktu itu sangat penting. Dan tadi juga sudah ditekankan oleh Mas Alfian bahwasanya menekankan ini aspek manajemen waktu ya, teman-teman, terutama yang di sini peserta, kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai membagi waktu dengan urutan membuat skala prioritas dan juga manajemen waktu yang baik, kita bisa melakukan berbagai hal. Karena dunia mahasiswa ini sangat luas sekali, teman-teman. Ya. Ya, kuliah, kuliah, kemudian organisasi dan juga sebagainya. Oke. Saya rasa rangkumannya cukup, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya sebentar lagi kita akan beranjak ke sesi materi kedua yang akan diisi oleh Dr. Gamal Albin Said. Namun alangkah lebih baiknya kita bisa mengenal beliau terlebih dahulu, ya. Siapakah beliau, bagaimana sepak terjang beliau di masyarakat. Untuk teman-teman yang biasanya hanya bisa melihat di YouTube, kemudian di video-video Instagram, rasional, mempunyai
Apa tulisannya? Baik, demikianlah pemaparan video profil dari Dr. Gamal Albin Said. Sebenarnya sekarang kita bisa lebih mengenal beliau untuk orang yang belum kenal sekarang bisa jadi lebih kenal karena ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Baik. Jadi beliau ini adalah seorang dokter, kemudian juga inovator kesehatan, seorang sosial dan juga inspirator kebanggaan Indonesia dan kebanggaan para pemuda Indonesia kita semua. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum menganjak ke materi kedua, saya ingin menyapa beliau. Apakah beliau sudah bergabung dengan Zoom meeting? Selamat malam, Dr. Gamal. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Gamal. Malam. Apakah suara saya? Terus semangat ya. Masih semangat semua kawan-kawan? Masih. Iya. Saya kedengaran dengan jelas. Iya. Kurang jelas suara saya. Jelas. Jelas Jelas sekali, dokter. Baik. Baik, karena Dr. Gamal sudah hadir bersama kita. Buku nggak ada ya? Pada malam hari ini,
Sebelumnya, dokter mohon izin, perlu juga saya ingatkan untuk pemaparan materi nanti akan berlangsung selama 50 menit ke depan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Langsung saja, marilah kita simak pemaparan kedua, materi kedua pada malam hari ini oleh Dr. Gamal Albin Said. Dr. Gamal Albin Said, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awal dengan sebuah statement kita dalam keadaan dan sungguhilah menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya, kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan merasakan kondisinya mengenal Allah dan memberikan kita kesehatan, karena sudah lebih dari 1 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Dan tidak lupa kita sampaikan sholawat satu kepada sahabat kita, tetanggaan kita yang di hayatnya beliau mengatakan umatku. Tidak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita ya, baik yang masih hidup atau meninggal, semoga Allah mudahkan urusannya. Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membaik kedua orang tua kita. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah rendah hati meluangkan waktunya di malam hari ini untuk bisa berdiskusi bersama. Hari ini saya diminta berbagi soal 5 poin ya, gimana menjadi mahasiswa muslim yang cerdas, lalu mengelola waktu secara optimal, meningkatkan produktivitas di tengah pandemi, lalu mahasiswa, dan bagaimana bisa semangat untuk meraih itu semua ya. Oke, saya akan coba masuk ke beberapa hal yang fundamental. Mohon izin, suara saya menggema nggak? Tidak, dokter, sudah jelas. Jelas. Bagus nggak, Pak? Enggak. Bagus ya. Oke, kita mulai dari yang slide. Jadi let's begin with the end in mind. Kalau kita bicara karir teman-teman ke depan, itu ada 2 model yang bisa teman-teman capai nanti. Ada namanya eminent. Eminent itu contains the idea of respected. Ketika teman-teman punya satu kompetensi keahlian, itu eminent. Ada namanya prominent, has the idea of being well known and important. Jadi prominent ini ketika dia punya karya nyata yang atau kontribusi atau portofolio besar yang telah diakui begitu. Dikenal luas oleh masyarakat. Nah, ada 4 hal yang perlu teman-teman capai. 1 adalah kompetensi. Jadi kita harus rise above the crowd, keluar dari kerumunan dengan keilmuan yang kita miliki. Kita harus punya satu keahlian yang mungkin nggak banyak orang miliki itu. Ataupun kalau ada orang lain yang memiliki, dia nggak bisa melakukannya sebaik dengan kita. Kedua, teman-teman perlu punya portofolio, karya nyata, pengejauhan tahan dari kompetensi yang teman-teman miliki. Teman-teman ahli ekonomi, buatlah sesuatu yang nyata misalkan. Jadi itu penting karena apapun karya itu ya, mau di bidang teknologi, aplikasi digital, social movement, community development, community empowerment, teknologi, aplikasi digital, entrepreneur, lalu sosial, sosiopreneur, startup, apapun. Buatlah sesuatu yang nyata. Tidak sedikit orang hari ini ya yang lebih menghargai portofolio dibandingkan kompetensi yang kita miliki. Dan portofolio itu kartu nama terbaik. Ketika teman-teman membangun sesuatu yang bisnis, portofolio yang sudah dibuktikan ya, itu adalah kesempatan terbaik kita membuktikan kapasitas kita. Dan yang ketiga, baru kita bicara prestasi. Pengakuan lembaga nasional, internasional atas kompetensi atau portofolio kita. Dan yang keempat, baru pengakuan publik begitu. Kepercayaan publik kepada kita.
popularitas, ya pengakuan masyarakat, keterjangkauan, pengaruh yang teman-teman miliki. Nah, tapi kalau teman-teman sudah membangun kompetensi portofolio prestasi, pengakuan publik akan dengan mudah diraih. Jadi jangan sibuk membangun pengakuan publik tanpa memperkuat 3 hal yang lain. Jadi lebih baik jadi low profile, high profit, high impact. Yang kebanyakan sekarang ya, high profile, low profit, low impact. Sehingga teman-teman harus fokus ke 4 hal ini. Nah, kalau di kampus dulu teman-teman, saya tuh ngalamin ya, semester 1 itu saya study oriented. Jadi hidupnya itu belajar kuliah, sebelum kuliah itu mempelajari materi dosen yang nanti setelah kuliah saya selesai, saya pelajari materi tadi, saya ingat banget itu rutinitas ya, IP terus masuk 3 besar di angkatan. Terus saya berpikir, masa saya 5 tahun kedokteran mau seperti itu kan. Barulah saya mulai aktif organisasi, terus jadi ketua organisasi What Next. Saya mulai suka dunia, saya jadi ketua organisasi tahun kedua waktu itu, masuk ketiga. Saya suka dunia karya ilmiah, saya suka penelitian, researchaholic ya. Jadi kalau PKM di kampus dan lain sebagainya ya, itu saya sangat suka itu sampai sama almarhum Raffi dekan 3 di fakultas saya dikasih penghargaan lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi. Nah, terus berpikir what next, barulah saya itu, nah ini menarik di sini Gus Dur itu pernah bilang kalau orang Eropa ke bulan pakai roket, orang Indonesia ke bulan pakai itu bukan hasil penelitian. Jadi kita akhirnya saya waktu itu buat satu perusahaan namanya Indonesia Medica. Tujuannya sederhana sekali. Gimana karya yang saya mulai di kampus ya, PKM itu bisa punya sustainability, punya keberlanjutan. Ataupun karya tulis penelitian yang saya kerjakan itu bisa direalisasikan, even sekecil apapun itu. Nah, akhirnya saya mulai membuat Indonesia Medica dan bersyukur ya, nanti saya akan cerita lebih dalam soal ini. Dan yang value pentingnya adalah high quality intellectual with big contribution. Jadi, lihatlah nama rumah sakit di Indonesia, teman-teman. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo itu dokter-dokter yang punya dedikasi pengabdian yang luar biasa, bukan karena asetnya banyak begitu. Jadi bayangkan perasaan cucunya kalau lagi berobat ya, itu kan sebuah legacy yang bisa dibangun. Nah, teman-teman adalah bagian dari elit ya. Orang disebut elit itu ketika 3 hal. Otaknya berisi ilmu, tangannya berisi kekuasaan, kantornya berisi harta. You are part of the elite of intellectual. Nah, harus menghadirkan sebuah kontribusi nyata dari itu semua. Oke, nah sekarang saya akan moving ke poin berikutnya. Yang penting adalah gimana teman-teman menemukan potensi diri terbaik yang kawan-kawan miliki. Jadi sehingga teman-teman mampu bergerak secara optimal sedini mungkin, terarah secepat mungkin. Ada dulu saya baca teori ini itu 10 tahun lalu. Divine Calling yang nulis itu dosen di Harvard University namanya Tal Ben-Shahar. Pendekatan Divine Calling ini 3, pleasure, strength, meaning. Kerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Jadi ini 3 hal yang penting. Nah, teori kedua teman-teman bisa pelajari teori Ikigai atau baca bukunya ya. Jadi kalau kita baca banyak literatur tentang purpose of life, akan banyak yang membahas tentang teori ini. Dia punya 4 pendekatan. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, yang kita ahli ya. Lalu ketiga yang dibutuhkan dunia dan yang menghasilkan. Kenapa 4 hal ini penting? Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak suka, kita nggak menikmati prosesnya. Kalau nggak kita kuasai ya, kita nggak akan punya pencapaian yang mengagumkan. Kalau kita nggak dibutuhkan dunia, itu kita merasa nggak punya sense of usefulness, nggak punya rasa kegunaan dalam hidup. Nah, kalaupun nggak menghasilkan, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya, nggak bisa meluaskan dampaknya, dan nggak bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang yang kita pimpin. Namun mungkin dalam konteks kita ya, kalau saya pribadi menambahkan 1 lingkaran dalam diagram ini, diagram Venn ini, sesuatu yang juga baik buat akhirat kita. Jadi sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, saya meyakinkan teman-teman untuk pakai teori ini ya. Contoh saya punya 3 divine calling. Yang pertama, saya suka inspirasi ya. Saya sejak di kampus dulu jadi inspirator teman-teman. Jadi bagi saya inspirator itu orang nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Sampai saya terbawa mimpi,
Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. Still have a big job to do. So my second advice is follow your passion. If you follow your passion, many people impact will follow you. Karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passionmu dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Tapi jangan lupa passion nggak cukup. Dia butuh mission, profession, dan vocation. Nah, yang kedua, saya suka membuat inovasi kesehatan, teman-teman. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Saif from Indonesia Medica join us on the stage for the prize giving ceremony. Why did you come back? Gamal, please come on stage. Tapi nggak ada yang instan, teman-teman ya. Jadi nggak ada lift buat sukses, kamu harus naik tangga. My third advice, harus mau soroh. There is no room for mediocre. Push to the limit. Jadi tanamkan dalam diri begini. Kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Jadi keluar dari comfort zone, masuk ke fear zone, learning zone, growth zone. Gitu. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Kemenangan itu manja. Harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dan kami bersyukur berbagai tokoh dunia memberikan apresiasi dan support. Mulai dari kerajaan Inggris, ya, Pangeran Charles, John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, sampai Presiden Rusia. Apa hikmahnya, teman-teman? Kantor saya ini di Kota Malang. Jauh dari pikuk media dan ibu kota, tapi Allah tunjukkan kuasanya. Hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Saya akan masuk singkat aja ke 3 inisiatif yang kami kembangkan. Yang pertama adalah GCI. Ya. Ini dulu PKM, teman-teman. Program kreativitas mahasiswa yang gagal. Nggak sampai ke PIMNAS ketika itu ya, sampai tapi siapa menyangka akhirnya diapresiasi di berbagai negara. Jadi sometimes we lose a battle to win a big war ya. Jadi sesekali kita kalah dalam pertempuran untuk menang ya, dalam peperangan gitu. Sehingga teman-teman harus punya komitmen ya, ketika memulai sesuatu itu pastikan keberlanjutannya dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Oke. Let me tell you a true story of a 3 years old girl. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Herunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni. Herunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Nah, kisah ini memotivasi saya dan teman-teman mengembangkan Garbage Clinical Insurance, a micro health insurance program which is garbage as financing resources. Jadi apa yang kami lakukan adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang untuk menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi warga itu berobat dengan kardus, plastik, begitu. Kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat di klinik kami, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah
secara rutin. Dan ini pendapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan. Dia satu dia makan cumi kalau di kobong bodo anuan daya apa nyaman nyaman sampal nyaman kolia nyaman liya sampal liya nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Orang beri pengobatan nekah gitu lagi. Anu pak apa anu sampah gitu disebut. Don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve it. So my advice ada teman-teman harus fokus ke dampak. Jadi don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful gitu. Jadi fokus pada dampak, bukan pada penilaian orang terhadap kita. Ketika teman-teman nanti mulai berkarya, pasti ada yang mengkritik, menghina, mencaci, memaki dengan sangat sadis ya. Bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Mungkin teman-teman berpikir apa sih yang membuat dia merasa berhak melakukan itu. Padahal dia belum ngapa-ngapain juga gitu kan. Nggak usah khawatir, teman-teman nggak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2. Yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang 2, 3, 4 kali lipat lebih keras, sampai akhirnya mereka menghasilkan karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi kadang-kadang kita bisa ya berpikir gitu, bersikap masa bodoh ya. Masa bodoh itu bukan nggak peduli, tapi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Apa itu? Karya nyata, ridho Allah ya, keberlanjutan dari inovasi kita, keikhlasan kita gitu. Jadi jangan terjebak dalam penilaian orang terhadap kita, pendapat orang terhadap kita. Kita harus fokus memastikan kita fokus pada dampak yang mau kita capai. Sehingga dengan demikian kita akan mampu punya freedom begitu dalam berkarya dan tidak terbatasi ya, terpenjara begitu oleh pendapat-pendapat atau kritik-kritik atau cacian yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kalian anak muda teman-teman, ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri dan gunakan teknologi untuk berkelahi melawan ketidakadilan. Nah, inovasi saya kedua ini saya mulai ketika magang teman-teman. Waktu selesai dokter kan nggak bisa di rumah sakit. Saya buat platform crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan relawan. Saya sayang sama inovasi ini karena di usia yang pendek sudah bantu ribuan pasien dan mendeliver miliaran rupiah. Kawanku semuanya, orang nggak peduli seberapa hebat, kayak pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Oleh karena itu, use what you have, do what you can, start where you are. Dan salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya ini pesan yang luar biasa ya. Boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang hidup kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami mengembangkan teknologi untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Awalnya sederhana sekali teman-teman. Cita-citanya itu simpel banget. Gimana menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur.
Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Bu Medika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Bu Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Bu Medika telah. Lalu kami kembangkan versi berikutnya yang namanya InMed, teman-teman ya, dengan berbagai fitur teman-teman. Oke, now we move to mindset yang perlu teman-teman miliki sebagai mahasiswa, kawan-kawan. Oke. Ini yang pertama. Jadi harus punya keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan jadi haters atau lovers, tapi jadilah director of change ya. Jangan cuma mengkritik tapi hadirkan sebuah solusi gitu. Jangan jadi generasi provokatif tapi jadilah generasi solutif. Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia, bukan tugas kita sekedar memberikan kritik. Tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Kalau teman-teman lihat dan kenapa ini penting? Karena problem solving itu irisan dari critical thinking dengan creative thinking. Dan kalau kita lihat rekomendasi World Economic Forum sebelum-sebelumnya ya, itu menunjukkan kompleks problem solving, critical thinking, creativity menjadi 3 skill utama yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, harus punya growth mindset, bukan fixed mindset. Orang yang fixed mindset mudah menyerah, melihat potensinya sudah ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya. Melihat kemampuannya statis, melihat dia menghindari tantangan, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Beda dengan yang growth mindset, dia suka tantangan, suka mencoba hal baru, menikmati tantangannya. Lalu dia itu melihat kegagalan, bahkan kesalahan sekalipun, sebagai tempat dia belajar dan tumbuh. Jadi yang fixed mindset macet, dia stuck, gitu-gitu aja. Tapi yang growth mindset, dia mampu tumbuh pesat melampaui orang-orang seusianya. Dan yang ketiga adalah ini, keluar dari comfort zone ya. Jadi harus mau betul-betul masuk ke fit zone, learning zone, growth zone. Apapun yang kita diskusikan tadi. Dan nanti itu jadi omong kosong kalau kita nggak punya mentalitas realisasi. Jadi tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi, kajian tanpa terapan. Jadi betul-betul kita harus punya orientasi massive action ya. Jadi ide itu murah, merealisasikan yang mahal. Oleh karena itu ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana, kawan-kawan. Saya ambil contoh teman-teman. Saya tuh ingin jadi inspirator dulu kan. Sebelum saya dapat penghargaan dari kerajaan Inggris dan beberapa negara, itu kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah saya diapresiasi di berbagai negara, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang orang inginkan itu bukti. Mulai pagi ini kita bangun jam berapa, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan gitu selama sehari. Jadi your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Dan berikutnya untuk manage waktu yang bagus ya teman-teman bisa menggunakan Eisenhower Matrix ya. Ini matrix yang dibuat oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Saya yakin sudah banyak yang mendengar, cuman bagaimana menggunakan dengan efektif. Kita itu harus fokus mengerjakan hal yang penting tapi tidak mendesak. Sehingga kita nggak akan terjebak pada mengerjakan hal yang penting dan mendesak. Kalau kita bisa fokus pada yang warnanya kuning ya, plan, important, and not urgent, akhirnya hasilnya akan lebih berkualitas.
sehingga nggak terjebak dalam important and urgent. Lalu kalau yang tidak penting, tidak mendesak, eliminasi. Yang tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Sehingga kita mampu mengarahkan waktu kita pada tempat-tempat yang strategis, yang esensial. Dan itu penting buat kapasitas teman-teman nanti ya. Ketika kita mimpin 10 orang, mimpin 50 orang, berkembang terus bisa mimpin 100 orang, 1000 orang, dan sebagainya, itu kan akan menguji kapasitas kepemimpinan kita. Gimana kita bisa bangun resilience menghadapi konflik yang ada. Gimana kepemimpinan kita bisa betul-betul menggerakkan ya. Ibaratnya kita bangun rumah itu ada tandon air di atas gitu. Gimana kita sebagai pemimpin mampu memastikan air itu mengalir ke semua ruangan dalam rumah kita kan. Di situ kan kita ketika kita belum memimpin ya, kita itu hanya mengelola waktu kita. Tapi ketika teman-teman memimpin nanti bukan hanya bicara soal ini, mengelola waktu lalu mengelola orang. Itu menjadi hal yang lebih rumit, kompleks dan butuh banyak hal ya. Lalu yang nggak kalah penting buat teman-teman adalah agility. Jadi harus memperbaiki, memperkuat prinsip kawan-kawan. Sorry, few second. Pernah dengar nggak Dunning-Kruger effect ya? Sebentar saya, sorry. Jadi merubah mindset itu nggak gampang teman-teman. Tapi ini penting ya. Jadi mindset ini yang menentukan sekali. Mindset itu sesuatu yang nggak kelihatan dia, less visible, more powerful dan susah dirubah. Beda dengan tools, proses, practice ya. Dia more visible, less powerful, dan gampang dirubah begitu. Nah, kita harus fokus gimana memeriksa mindset kita, dan keywordnya itu di data, information, and knowledge ya. Jadi kita lebih bisa wisdom dalam memutuskan kawan-kawan kalau kita itu punya punya data, information, knowledge yang memadai, sehingga wisdom pengambilan keputusan kita bisa lebih tepat. Dan yang nggak kalah penting dalam hal ini, teman-teman itu sekarang menghadapi sebuah era namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan membuat berbagai orang, institusi, perusahaan, organisasi itu rapuh sekali. Ibaratnya ya kita masukkan kata ke air panas, dia akan langsung lompat. Tapi kalau kata kita masukkan ke air suhu normal, terus kita panaskan, kata nggak sadar sama perubahannya. Tiba-tiba suhunya hangat ya, tiba-tiba suhunya panas, dia sudah terlambat. Itulah orang-orang yang dia tidak menyadari perubahan. Dia tergilas oleh perubahan zaman. Nah, sehingga kita harus mampu punya agility ya, kelincahan. Dengan vision, understanding, clarity, agility ini, akhirnya kita bisa mampu mengatasi ya perubahan yang terjadi kawan-kawan. Nah, yang berikutnya fokus juga mengembangkan kompetensi kita. Kenapa penting ini? Jadi ada namanya Dunning-Kruger effect. Jadi begini. Pernah dengar nggak orang bodoh buta dengan kebodohannya? Kalau orang itu tahu sedikit, dia overconfident. Begitu dia belajar banyak, ya, dia semakin turun kepercayaan dirinya. Turun sampai dia belajar lagi, naik lagi. Jadi kita bisa menilai diri kita dan menilai orang lain dengan tepat ketika kita belajar secara mendalam dengan kompetensi kita. Sehingga kita nggak mengalami yang namanya mount of stupid ya, atau puncak kebodohan ya, karena di awal hanya tahu sedikit tapi over confidence. Sehingga ini penting membuat kita mampu meletakkan diri secara tepat lalu mengambil peluang tadi ya, berbagai hal dengan lebih efektif. Nah, sekarang saya akan masuk ke keyword selanjutnya, how to make a portfolio. Jangan ditunda-tunda, teman-teman segeralah memulai membuatnya. Oke. Tantangannya kalau 23% ada keterbatasan sumber finansial. Apapun yang teman-teman buat nanti ya, mau entrepreneur, sosiopreneur, inisiatif dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang bukan alasan. Kalau teman-teman nanya, dok saya punya ide nih, gimana caranya saya dapat pendanaan? Teman-teman bisa dapat dari banyak akses ya. Satu, dana pribadi, syukur-syukur ya. Kalau nggak ada business competition. Dari ribuan di luar sana. Ada crowdfunding juga ya. Platform galang dana yang sekarang sudah mendeliver ratusan miliar. Mulai dari kita bisa Simply Giving, Global Sodako, Sharing Happiness, dan lain sebagainya. Ada juga peer-to-peer lending, dia crowd lending, tapi kayak crowdfunding tapi dananya dikembalikan ya. Ada juga yang syariah dan lain sebagainya. Terus ke berikutnya inkubator, seperti kami di Impact punya Impact Inkubator, lalu angel investor dan venture kapitalis. Orang yang invest dan perusahaan yang investasi.
Oke, nah terus teman-teman pelajari cara membuat pitch deck, cukup 12 slide ya, 10-15 tentang tadi apa yang mau kita capai, misi kita apa, masalah yang mau diselesaikan apa, solusi kita apa, termasuk apa yang kita ukur ya, metrik traction keberhasilannya, lalu perjalanan sejauh ini seperti apa, tim profile, proyeksi keuangan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah start, memulailah. Problem is primary engine of innovation, but problem is not enough. Because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Oke. Nah, ide itu hipotesa, teman-teman. Bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu, tugas teman-teman adalah memverifikasi ide yang teman-teman miliki. Ya. Ada beberapa yang bisa teman-teman pakai. Bisa pelajari Lean Startup dari bukunya Eric Ries ya. Tentang itu membantu kita menguji hipotesa kita. Jadi kita buat minimum viable product, lalu tes, terima feedback dari masyarakat. Pelajari juga soal design thinking ya. Ini kalau di kampus kita banyak belajar analytical thinking. Jadi menganalisis masalah secara mendalam. Nah, design thinking ini dia menganalisis masalah semata-mata untuk menghasilkan sebuah solusi. Tujuannya apa? 3 redefine problem, create new solution, challenge assumption. Caranya gimana? Pertama kita berempati ke masyarakat, lalu definisikan masalah mereka, lalu tampung idenya, buat prototipe, kemudian tes. Sehingga dengan proses ini kita bisa melaluinya dengan lebih efektif ya teman-teman. Sehingga awalnya kita berpikir ini masalahnya, oh ternyata ini bukan akar masalahnya. Kita berpikir kita punya solusi, ternyata ada solusi yang lebih baik begitu yang setelah kita hasilkan dari proses designing yang kita lakukan. Pelajari kanvas bisnis model, dan kenapa banyak inisiatif yang gagal, 42% itu gagal, karena no market need, dia ngembangkan sesuatu yang orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak inginkan, orang lain nggak harapkan. Baru kehabisan uang 29% dan 23% karena tim yang nggak tepat. Jadi penting buat teman-teman mempelajari namanya founder product market fit. Jadi founder product market fit ini dia lihat satu product market fit seberapa cocok inovasi kita, ide kita, gagasan kita, program kita dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, kita cocok yakin suka nggak sih sama produk kita. Dan yang ketiga, apakah kita orang yang tepat? Apakah kita punya reputasi, existing knowledge, kredibilitas di market yang mau kita tuju. Bisa mulai sendiri atau mulai bareng teman. Bisa jadi solo founder atau co-founder. Hati-hati kalau co-founder banyak yang berantem, ya akhirnya bubar, 65% gagal karena konflik. Lalu kalau solo founder kita bisa punya kontrol penuh, tapi nggak enaknya harus selesaikan semua masalah sendiri. Kalau co-founder enaknya bisa saling support, tapi kadang-kadang menghadapi perbedaan soal ide dan gagasan. Dan tim ini penting. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim, kawan-kawan. Oleh karena itu, bangun tim teman-teman ya. Mulai dari to be respected, learn and grow, to be insider, to do meaningful work, dan menghasilkan ya passionate employee, respect, inspire, support, and empower. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke satu cerita yang semoga bisa menjadi inspirasi kawan-kawan. Pernah nggak ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur? Dari sumur itu dia membeli sebuah ladang ditanami 1.500 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai sekarang dipegang Kerajaan Turki Utsmani, lalu dipegang Kerajaan Arab Saudi sampai hari ini. Masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Dan luar biasa. Bayangkan di Indonesia kita juga punya. Contoh 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, punya 12 fakultas kedokteran, melahirkan 700 dokter setiap tahun, dan bahkan baru-baru ini ya universitasnya masuk dalam deretan universitas terbaik di dunia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Saya ingin sampaikan apa kawan-kawan, ketika kita berkumpul di sini, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu jadikan upaya kita itu sebagai ikhtiar kita untuk memastikan amal-amal kita melampaui usia kita. Dan akhir kata kawanku semuanya, orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa diapresiasi di berbagai negara? Satu nilai yang saya tanamkan ya, jika kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya.
Jika akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan terakhir, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Dr. Gamal. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan. Sangat menginspirasi kita semua. Dan untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk seluruh peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya yang tadi sudah disimpan, ya sekarang boleh untuk ditanyakan melalui menggunakan fitur raise your hand untuk yang ini bertanya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya akan kita ambil dari room chat dan juga WhatsApp group. Baik, untuk yang ingin bertanya silahkan aktifkan fitur raise your hand yang ada di akun teman-teman masing-masing. Baik, di sini ada Kak Tasila Zahra ya, sudah mengangkat tangan. Untuk penanya pertama, Kak Tasila kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasila Zahra Persada dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UMS Angkatan 2020. Saya ingin bertanya untuk pembicara kedua. Tadi sempat menyinggung mengenai PKM yang tidak lolos PIMNAS tapi bisa merealisasikan. Nah, padahal pasti dari mahasiswa sendiri itu apabila mengikuti PKM itu kan tujuan utamanya kan supaya lolos PIMNAS. Lantas bagaimana cara untuk bisa merealisasikan PKM yang tidak lolos PIMNAS tersebut dan bagaimana untuk meningkatkan kemauan dari mahasiswa yang telah gagal tersebut. Karena otomatis ketika mahasiswa itu gagal kan biasanya langsung down gitu ya dan menganggap bahwa PKM-nya itu sia-sia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Tasila. Kita tampung dulu ya. Untuk segmen pertama ini kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, dokter. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kami sudah sortir dari WhatsApp group di sini. Ada Kak Ayu yang bertanya. Untuk pertanyaan kedua seperti ini, dokter. Saya bacakan, bagaimana menjadi seorang yang produktif di masa pandemi. Kemudian pertanyaan ketiga ada dari saudara Faradina, yaitu bagaimana cara membangun tim yang kompak dan sampai pada tujuan yang diinginkan. Karena 3 pertanyaan sudah terpenuhi pada segmen pertama ini, kami persilahkan Dr. Gamal untuk menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Dr. Gamal. Terima kasih pertanyaannya kawan-kawan. Pertama dari Mbak Tasila. Iya benar. Jadi tapi bayangin Mbak, kalau saya waktu itu nggak lanjutin PKM saya, betapa banyak peluang, ya apresiasi, dukungan tokoh dunia yang mungkin nggak bisa saya akses hari ini. Jadi ada beberapa poin di situ sebenarnya. Saya tuh ingat waktu programnya gagal, saya titipin ke eksekutif mahasiswa Departemen Sosial setahun di bawah saya. Jalankan lewat ini, menyangka bahwa karena kita melanjutkan itu ternyata banyak kebaikan yang bisa kita raih di kemudian hari. Tadi dari puluhan ribu PKM ternyata hanya 5 yang bertahan lebih dari itu. Yang ketiga, ini tergantung visi kita. Kalau kita melihatnya PKM sebagai kesempatan kita mewujudkan ide, lalu tumbuh ya, berkembang begitu, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Dan bukan PKM aja.
ketika ada berbagai bisnis competition dan lain sebagainya, tapi orientasi kita bukan cuma dapat aja, kita bisa merealisasikan ide kita lewat sumber daya yang diberikan oleh eksternal external resources misalkan atau organisasi begitu, sehingga itu memfasilitasi kita untuk bisa mewujudkan ide itu. Nah, yang keempat, ini soal mindset kegagalan begitu. Contoh ketika saya ingin ada dua hal di sini ya. Pertama sama, ketika saya suka karya tulis pun dulu saya ingat pertama kali pun gagal. Tapi akhirnya siapa menyangka di tahun itu saya bisa reach hampir 12 penghargaan ilmiah dalam setahun. Nah, sama ketika mulai apapun nanti, teman-teman akan menghadapi kegagalan begitu, bukan yang di PKM saja. Tanamkan begini, success is not final, failure is not fatal. Ketika kami reach ya sekarang belasan penghargaan internasional, kami juga gagal ratusan kali. Jadi lihatlah kegagalan sebagai proses biasa yang harus kita lalui. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Jadi keberhasilan itu adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Lalu pertanyaan kedua, produktif di masa pandemi. Ini good point. Kebetulan buku keempat saya judulnya The Next Normal, dan memang saya tulis waktu itu dalam konteks pertama saya ingin belajar ya gimana saya bisa memahami perubahan lalu memastikan ya semua inovasi karya bisa survive dalam situasi pandemi ini. Jadi satu, teman-teman harus memahami bahwa kita berada dalam pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang. Jadi perubahan yang terjadi itu artinya perubahan pandemi ini akan berlangsung lama, dan kita nggak boleh lagi dalam konteks menunggu kapan pandemi ini berakhir ya, tapi segera beradaptasi dan berselancar. Jadi dua skill yang perlu teman-teman kuasai ya dalam pandemi ini adalah adaptasi dan resiliensi, itu yang penting banget. Jadi adaptasi itu kemampuan kita tadi ya, bagaimana bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Lalu kedua adalah resiliensi, membangun ketahanan fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Practically lakukan ini ya. Pertama, resolve immediate challenge, selesaikan masalah jangka pendek yang kita hadapi. Lalu kedua, bangun tadi ketahanan. Ketiga, return, bersiap untuk kembali. Reimagination, pelajari apa yang akan perubahan yang terjadi nanti. Lalu keempat, setelah reimagination baru reform, sesuaikan organisasi kita dengan perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Jadi problem is tadi ya, jadi some people focus on near term survival, but great leader prepare for the next normal. Dan nggak semua terpukul teman-teman. Let's say ya, contoh ini perusahaan kosmetik yang malah penjualannya tumbuh 200% ya, karena dia mampu menutup 40% tokonya, lalu dia mengalihkan karyawannya menjadi influencer online ya, untuk membantu penjualan. Atau contoh Alibaba yang tumbuh pada saat SARS ya. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana ada namanya potential winner, potential loser. Jadi nggak semua terdampak, ada yang malah tumbuh dia selama pandemi. Nah, sehingga dengan berbagai memahami perubahan yang terjadi, kita akan bisa survive, struggling, dan continue selama pandemi. Apa aja perubahannya? Satu, sekarang orang nesting at home, stay at home, work from home. Jadi itu mempengaruhi cara orang hidup, bekerja. Terus kedua, keterlibatan teknologi digital sekarang luar biasa. Data menunjukkan konsistensi ya, mulai layanan streaming, sosial media, messenger. Lalu ketiga, perubahan psikologis masyarakat. Dan yang keempat yang gak kalah penting adalah tadi ya, bagaimana terjadi masyarakat beradaptasi terhadap perubahan dalam konteks kan ada old normal, new normal, next normal, dan post normal ya. Oke, dan pertanyaan terakhir, build team ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Ada banyak teori yang bisa teman-teman pakai, dan memang people management skill ini nggak gampang ya. Bayangkan kita harus menghadapi berbagai tantangan, apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda generasi, lalu dengan yang berbeda pandangan, dan lain sebagainya. Tapi keywordnya ini pertama, pakai teorinya Greg Stell, bekerja untuk misi, not for salary. Tanamkan soal meaning, value, terus ke tim kita, sehingga mereka merasa oh di sini kita bukan hanya untuk berhasilkan kita sebagai leader, tetapi lebih dari itu mereka create dampaknya tadi masyarakat. Kedua, keamanan psikologis, biarkan tim melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Apalagi anak muda ya, tempat melakukan kesalahan, jangan khawatir dengan itu semua. Lalu ketiga, ciptakan keragaman tim, dan yang keempat, menghargai kerja tim ya. Semua pemimpin yang berhasil itu bermurah hati kepada timnya. Dan ketiga, menciptakan keragaman itu penting. Keragaman itu perbedaan sumber kekayaan. Siapa yang tidak bisa mengelola perbedaan, dia akan kehilangan sumber
kekayaan. Lalu tadi the passion pyramid, jadi fokus pertama respect dulu, itu penting banget, respect to all team kita. Terus jadikan tempat belajar dan tumbuh, learn and grow. Terus menjadi bagian dari kita, baru melakukan meaningful, baru to be on winning team-nya. Passionate employee, itu beberapa step, dan keywordnya di respect, inspire, support, empower. Oke, itu mungkin dalam konteks membangun tim, dan ini kenapa penting teman-teman. Kalau sesuatu kita kerjakan sendiri itu selesai 10 tahun ya. Dengan 10 orang tim selesai setahun. 30 orang tim bisa kita push ke 4 bulan. Jadi sebenarnya tim itu lebih dari apapun yang kita mau bangun dalam kehidupan ini. Kita butuh tim. Ya, karena itu cara kita mempercepat mencapainya, mempercepat merealisasikannya, dan kita bisa mengalokasikan berbagai sumber daya, mengumpulkan berbagai sumber daya, lalu menggerakkan itu untuk mendorong ya apa yang ingin kita capai dengan lebih efektif ya. Dan terakhir dalam konteks membangun tim ini, saya pikir di situ ada seni ya, antara kepemimpinan dan manajemen. Bagaimana bisa diramu, kita tetap tidak mengorbankan result kita, tapi pada saat yang sama kita bisa mendorong tim kita untuk terus berkarya dan berkontribusi. Terima kasih, kawan-kawan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Gamal. Dr. Gamal, karena waktu kita masih ada sekitar 15 menitan, maka sepertinya akan kita buka untuk segmen kedua, tanya jawab. Saya rasa satu penanya secara langsung, ada satu pertanyaan yang kita ambil dari chatroom ya, seperti itu. Baik, untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan aktifkan fitur raise your hand-nya. Kalau tidak ada, nanti akan kami ambilkan semuanya dari room chat, seperti itu. Baik, karena belum ada yang mengajukan tangan, maka akan kami ambilkan dari room chat. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dr. Gamal, dari Saudari Tia Widya. Yang pertama adalah, bagaimana konsep awal membangun apa ini? Membangun apa ini? Klinik. Membangun klinik pembayaran ya. Membangun klinik dengan pembayaran sampah. Tadi kan Dr. Gamal sudah menyampaikan hal itu. Kemudian ini. Bagaimana kita memfilter perubahan mindset dari sekitar kita yang buruk ya. Baik. Karena belum ada yang mengajukan tangan lagi, kita akan ambilkan dari room chat. Untuk pertanyaan keduanya, dokter, bagaimana kita memfilter perubahan mindset dari sekitar kita yang berdampak buruk bagi kita, ya, atau perubahan mindset yang berdampak buruk bagi kita. Baik, kurang lebih seperti itu, saya rasa cukup untuk 2 pertanyaan. Kemudian kami persilahkan untuk Dr. Gamal bisa menjawab. Tadi pertanyaan yang pertama bisa dari Chris. Saya belum contohnya enggak. Bagaimana untuk pertanyaan ya? Pertama ya. Bagaimana konsep awal Dr. Gamal dalam membangun klinik berbasis pembayaran sampah? Oke, thank you. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama pendekatan kami itu wirausaha sosial. Jadi kalau bicara wirausaha sosial kita berpikir dua pada saat yang sama, how to make money dan how to solve social problem. Jadi ya, itu salah satu pengembangan baru dari konsep ya kewirausahaan, tapi dia jenisnya itu sosial. Artinya kita menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan entrepreneur. Terlepas dari badan hukumnya, terlepas dari status kepemilikannya. Nah, teman-teman bisa membangun ini sebagai contoh sebenarnya itu di tengah dia. Mau for profit bisa, not for profit bisa, modal komersial bisa, filantropi bisa. Oke. Nah, kapan disebut sociopreneur? Kalau niat mulainya dengan niat yang suci untuk menyelesaikan masalah. Lalu kedua, dia makes money, punya revenue. Ketiga, dia kesadaran sosial lebih besar dari kepentingan pribadi. Jadi social awareness lebih besar dibandingkan personal interest. Lalu memberdayakan, menerapkan prinsip etis bisnis ya, prinsip bisnis secara etis. Lalu dampak dan keberlanjutan. Ini menjadi hal yang penting dalam konteks membangun. Nah, ada banyak jenis modelnya. Kami pakai yang nomor 5, low income client, melayani orang berpenghasilan rendah.
Contoh perusahaan kami Impact itu termasuk tipikal yang entrepreneur support. Ada market intermediary, misal teman bantu petani untuk menjual harganya dengan lebih baik di kota misalkan ya. Ada juga employment, teman-teman punya usaha, karyawannya orang-orang disabilitas, orang-orang yang punya keterbatasan, anak jalan, misalkan itu bagian dari employment. Ada fee for service seperti kita punya klinik, punya institusi pendidikan yang dibayar atas layanan sosial yang diberikan. Lalu low income client yang tadi saya contohkan punya kami, termasuk koperasi, ada market linkage seperti e-commerce, termasuk service subsidization. Jadi memberikan subsidi atas layanan yang kita berikan ya. Jadi kita punya usaha menghasilkan di market yang lain. Misal kita punya institusi pendidikan, orang ada yang berbayar tapi yang nggak mampu, kita buat skema scholarship bisa untuk market yang berbeda. Ada juga yang tipikalnya organizational support. Kita menghasilkan uang lewat perusahaan kita, lalu kita berikan ke yayasan kita untuk mendeliver misi sosialnya. Itu gambaran basic prinsipnya. Tapi secara fundamental tuh we make it simple ya. Kita mencoba meningkatkan anggaran kesehatan dengan sumber daya masyarakat. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana memfilter perubahan mindset ya. Nanti teman bisa mempelajari soal metakognisi ya. Jadi gimana kita naik ke level berikutnya, berpikir cara kita berpikir. Sehingga kita, poin pentingnya di sini adalah satu, kita harus pertama kita harus melihat pikiran kita ya. Lalu mencoba mendeliver mana yang tepat, mana yang tidak, lalu kita perbanyak data information knowledge sehingga kita mampu mengarahkan mindset kita ke tempat yang lebih tepat. Dan memang nggak gampang. Jangankan mau merubah acara, merubah orang lain ya, merubah diri sendiri aja kan kita susah. Sehingga itu menjadi hal yang penting buat kita bisa tadi ya menentukan apa yang kita baca, lalu kepada siapa kita belajar, buku apa yang kita baca, lalu apa saja yang perlu kita diskusikan. Mentor yang tepat salah satu keywordnya selain transfer of knowledge yang kita miliki. Itu sih mungkin kawan-kawan semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi keywordnya yang kedua mentor tadi ya. Jadi seperti buka botol minuman, kalau kita nggak tahu caranya kita injak, kita tekan, kita banting. Padahal tinggal kita buka tutup botolnya. So if you do what I have done, you will get what I have got. If you always do what you have always done, you will always get what you have always got ya. Lalu yang ketiga dalam konteks ini saya pikir penting buat teman-teman untuk mampu membangun keseimbangan dalam konteks tadi ya, continuous improvement dengan kita menjadi pembelajaran berkelanjutan. Jadi stay full, stay hungry, terus merasa bodoh, terus merasa lapar, sehingga kita akan terus belajar ya, dalam experience yang kita miliki untuk bagaimana menghasilkan kapasitas mindset yang penting. Jadi saya ingin sampaikan begini, tidak penting apa yang ada di belakang kita, dan tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Dan akhir kata kawan-kawan, mungkin ini pesan terakhir ya dari saya buat teman-teman semua. Saya dari lubuk hati paling dalam berharap tentu bisa membuat karya nyata ya. Jadi kalian anak muda, jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona ya. Kejar mimpimu. Kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Dr. Gamal yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan juga bermanfaat bagi dunia maupun di akhirat. Dan saya rasa dengan berakhirnya sesi diskusi pada malam hari ini, baik sebelum mengakhiri sesi Dr. Gamal, marilah kita berlanjut ke sesi foto bersama. Jadi kami harapkan untuk seluruh hadirin yang belum on kamera, bisa on kamera karena setelah ini kita akan mengambil foto bersama. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sudah siap semuanya? Baik, Dr. Gamal kami harapkan bisa on kamera terlebih dahulu karena akan ada sesi pengambilan foto. Sebentar. Belum ya? Belum masuk ya? Masuk. Hah?
Oh, boleh mati. Untuk Dr. Gamal, kami mohon untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu agar bisa diambil sesi foto bersama. Baik, terima kasih dokter, sudah terlihat sekarang. Teman-teman, fotografer siap? Oke, saya hitung bersama, mari kita senyum semuanya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Yang terakhir, ganti gaya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah senyum dan ikut foto bersama pada malam hari ini. Terima kasih Dr. Gamal atas waktunya dan juga kesempatannya. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan Anda. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Mohon maaf apabila kami dalam bawakan acara ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga hal-hal lain yang masih kurang berkenan di hati. Semoga untuk di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih, Dr. Gamal. Oke, baik. Dengan selesainya foto bersama pada malam hari ini, berakhirlah sesi materi pada malam hari ini, dan bahwasanya bisa kita tarik kesimpulan dari kedua pembicara kita yang luar biasa, terutama ini dari Dr. Gamal ada quotes yang bagus untuk kita semua, bahwasanya di awal sudah disampaikan, if you follow your passion, money, people, and impact will follow you. Ya. Kemudian janganlah jadi generasi yang provokatif, jadilah generasi yang solutif. Dan selalu kita kembangkan untuk growth mindset kita agar kita bisa selalu bertumbuh bersama. Jangan kita pasang fixed mindset pada diri kita karena itu akan membatasi diri kita untuk berkembang. Jadi akan stuck seperti itu. Dan yang terakhir adalah masa depanmu akan ditentukan dari kebiasaanmu yang kita lakukan sehari-hari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas rekan materi atau menyampaikan ke pembicara. Masih ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya Reza undur diri. Setelah ini acara akan dilanjutkan oleh Master of Ceremony. Dan semoga kita bisa bertemu. The next agenda is praying that will be led by Muhammad Fadil Manfa. To Muhammad Fadil Manfa, time is yours. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh Muhammad Fadil Manfa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung acara gini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu-ilmu yang diberikan dari pemateri kepada kita menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadi penambah berat ditimbangkan kebaikan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lima syaa bi khiyanati wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa
وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, the last agenda is closing. Thank you for our participants who already attend in cinema. Also, we fully apologize if there was any word that's not listening to the audience here. Let us close the cinema 2021 by reciting Hamdalah and Doa Kafaratul Majlis together. Memasuki acara terakhir, yaitu penutup, kami ucapkan terima kasih kepada peserta dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk penutup acara sinema tahun 2020 ini, mari kita ucapkan Hamdalah dan Kafaratul Majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. See you on the cinema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar, teman-teman. Habis ini ada sedikit pengumuman dari Dewan Pengasuhan. Akan ada pengumuman ya, teman-teman.